Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kami mohon maaf ya kalau misalnya kami selama ini mungkin ada kesalahan kata dan kalimat di video-video aku yang sebelumnya. Oh ya terima kasih banyak yang udah singgah dan nonton video-video kami. Dan selamat datang di Berbagi Cerita. Oke, di sini aku mau cerita horor, tapi cerita horor ini bukan aku dapat dari Google, dari kawan-kawan aku, maupun dari sumber-sumber yang lain. Tapi cerita horor yang bakal aku ceritain ini, itu dari pengalaman yang aku alami sendiri. Sebelumnya, cerita ini memang udah pernah aku ceritain ke kawan-kawan aku, ke mama aku, adik aku, istri aku. Tapi kayaknya cerita ini harus aku ceritain juga ke kalian. Biar kalian juga tahu nih pengalaman horor yang aku alami sendiri. Oke nggak usah lama-lama. Langsung aja kita ke cerita ya. Kejadian ini tuh terjadi di tahun 2020 waktu aku masih kerja di salah satu hotel di kota Medan. Tapi stop. Sebelum aku lanjut ke ceritanya, ada baiknya kalau aku ceritakan dulu tentang keadaan yang ada di sana, biar kalian juga paham sama alur cerita yang bakal aku ceritain ini. Oke, jadi gini hotel ini itu berada di pinggir jalan besar yang ada di kota Medan. Dan hotel ini terdiri dari dua bangunan yang berada di dalam satu kawasan. Oke jadi yang bangunan pertama itu terdiri dari dua lantai. Yang lantai pertama itu adalah kafe. Dan di lantai keduanya itu adalah kantor. Dan di kantor inilah tempat aku kerja. Kami di kantor ini itu terdiri dari 7 karyawan Yang pertama itu ada aku, Rizka, Tia, Ojan, Ida, Bunga, sama Winda Nah di bangunan keduanya itulah baru hotelnya Hotelnya ini sendiri itu terdiri dari 3 lantai. Di lantai 1 itu resepsionis. Yang dimana resepsionisnya itu ada 2 orang yang namanya Azhar dan juga si Lina. Nah untuk tempat tinggal karyawan, kan karyawan situ kan semuanya tinggal di hotel itu Untuk karyawan sendiri itu tempat tinggalnya ada di lantai 3 dan ada juga yang di lantai 1 Nah aku Ojan sama si Azhar ini kedapatan kamar di lantai 3. Sedangkan yang cewek-ceweknya itu di lantai 1. Nah, untuk suasana hotelnya sendiri, itu hotelnya dikelilingi sama tanaman rambat Dan kalian tahu nggak di depan resepsionis itu ada pohon beringin Jadi kalau malam, itu suasana hotelnya memang agak-agak horor suasananya. Jadi sebenarnya dari awal aku masuk di kantor ini, itu sebenarnya udah banyak gangguan-gangguan kecil Ya contohnya, kayak misalnya itu aku tidur, itu ada yang gedor-gedor kamar aku. Terus kayak ada orang yang langkah di depan kamar aku. Terus air aku itu kayak hidup sendiri, kayak ada suara air lah, kayak gitu intinya. Udah gitu kalau misalnya lagi di kantor, kayak itu lampu hidup sendiri, kadang mati sendiri kayak gitu. Tapi ya udahlah, itu kuanggap kayak suatu perkenalan lah dari mereka ke akunya gitu kan. Tapi 3 bulan aku kerja di sana, di situ udah mulai agak kasar cara main mereka sama aku. Jadi kejadian yang bakal aku ceritain ini ke kalian, itu adalah kejadian yang paten-patennya aja Maksudnya yang ngeri-ngeri gitu lah ceritanya. Makanya aku bakal buat part 1, part 2, dan part 3-nya. Karena kalau aku buat semua dalam satu video, panjang kali ceritanya. Makanya itu, tetap tonton part 1, part 2, part 3-nya ya Oke ini kejadian pertama. Kejadian pertama ini terjadi setelah 3 bulan aku kerja di sana Dan menurut aku ini udah mulai agak kasar cara main mereka sama aku. Oke, sebelum aku lanjut, aku kasih dulu sama kalian posisi kantor kami nih. Pintu masuk kami itu berada di tengah-tengah. Jadi kalau kau masuk ke dalam kantornya, itu buka pintu kan model slide. Masuk dan itu langsung dapat meja meeting yang besar itu kan. Samping meja meeting inilah baru meja kerja kami. Meja kerja kami itu menghadap ke arah pintu itu
Nah, pintu kami tadi yang pintu masuk itu full kaca. Jadi kalau malam itu pintu kacanya kan kayak bisa bercermin kan, weh. Nah, nampak lah kalau kita duduk kan, duduk aku di sini nih. Pintu aku di depan. Kan pintunya kaca. Jadi kalau misalnya aku menghadap ke arah cermin, ke arah kaca, pintu kaca itu kan terlihat tuh ke arah ke kiri, ke arah kananku kan. Terbayang kalian lah ini kan, weh. Terbayang kan. Nah, kayak gitulah posisi kantor kami tuh, weh. Jadi kejadian ini, weh, itu terjadi di jam 10 malam. Di kantor pada saat itu, kami ada 4 orang, weh. Aku, Ida, Rizka, sama Ojan. Kan tempat duduk kami kan sejajar nih. Menghadap ke arah pintu tadi kan. Yang paling ujung duduknya itu si Ida. Baru si Rizka. Baru aku. Dan baru si Ojan. Nah, yang di pas pintu masuk itu si Rizka, weh. Tempat duduknya. Kalau Rizka duduk nih, bayangkan aku Rizka duduk di sini dan dia itu pas di depan pintu arah dia menghadapnya. Baru aku di sampingnya, samping kanannya dan si Ida di samping kirinya. Gitu kan, weh. Jadi, weh, jam 10 malam itu kami semua di dalam kantor itu lagi sibuk semua, weh, karena memang ada lembur gitu kan. Bang Ojan ini kayak lagi sibuk ngetik buat draft gitu lah, nggak tahu aku buat draft apa. Terus aku lagi ngetik kerjaan aku. Si Rizka lagi buat bond. Si Ida lagi buat kayak konsep entah apa lah kayak gitu. Pokoknya semua lagi sibuk lah malam itu. Tapi, weh, pas aku lagi ngetik asik nih. Ngetik kayak gini. Ku tengok, ku perhatiin lah kayak ada yang nengok-nengok aku dari arah pintu. Itu kayak lagi cerminan si Ida yang ku tengok. Memang kan yang seharusnya ku tengok di cerminan itu kan itu si Ida. Gitu kan. Jadi perasaan aku tuh kayak gini, weh. Ini kok si Ida nih nengok-nengok aku. Padahal kan dia udah tahu nih aku udah berbini ya kan. Kenapa dia nengok-nengok aku nih? Risih lah aku kan. Ku tengoklah ke arah itu. Ke arah cermin yang ada di pintu itu kan. Ku tengoklah kayak gini. Lain ini aku tengok nih. Bukan kayak si Ida nih. Ku tengoklah si Ida yang secara nyatanya kan. Si Ida sibuk. Ku tengok lagi kayak gini, weh. Ke arah cermin tadi lagi, ku tengok lagi. Dia masih tengok nih. Ku tengok lagi kayak gini. Ada yang aneh. Ada yang beda gitu loh. Ku tengok lagi nih. Beda, wak, geng. Tahu kalian bedanya apa? Rambut yang ku tengok di secara nyata itu nggak terlalu terurai, wak, geng. Nggak terlalu terurai, weh. Ibaratnya itu kayak terurai tapi masih rapi. Ya kan? Yang ku tengok di cermin ini terurai tapi berserak, wak, geng. Terus yang ku tengok lagi di cermin itu matanya agak hitam. Sedangkan yang ini tuh nggak terlalu hitam gitu. Ibaratnya kayak ya biasa aja gitu. Memang ada mata pandai tapi nggak terlalu hitam kayak yang di cermin itu gitu kan. Dan yang paling anehnya itu sih yang di cermin itu nengokin aku, weh. Sedangkan yang secara nyata itu masih fokus ngerjain tugasnya. Barulah aku sadar kalau itu yang di cermin bukan si Ida, tapi kuntilanak, weh. Kuntilanak. Bayangkan. Si hantu belau tuh yang ku tengok. Merinding aku, astagfirullahaladzim. Greget aku, weh. Hantu kuntilanak yang ku tengok tuh, hantu belau. Kalian tahu? Karena aku udah sadar, di situ aku nggak bisa teriak nih. Ku coba untuk menenangkan diri dulu, ku sadarkan dulu aku, weh. Sadar dulu, Feb. Ini nggak boleh. Ini tenang, gitu aku. Aku coba tenangkan diri lah ya kan. Setelah aku udah merasa tenang, akhirnya aku ambil handphone aku. Aku pun nggak mau kalah ya kan. Dia nengokin aku. Udah mulai kasar, dia main sama aku nih. Udah nunjuk-nunjukkan diri ke aku ya kan. Akhirnya aku ambil handphone aku pun nggak mau kalah, aku foto dia. Tapi foto kayak gini, karena aku juga takut kan. Ku giniin lah. Ku giniin ya kan, weh. Ku giniin kameranya. Terus aku lirik aja gini sedikit. Ku tengok kameraku, udah pas. Ku jepret. Dan kalian tahu hasil jepretannya gimana? Ini dia. Gimana, weh? Rambutnya terurai. Matanya hitam. Nengok ke arah aku, weh. Gimana coba? Di situ aku masih panik, weh. Di situ aku masih takut ya kan. Kimbek ini entah apa deh hantu ini nengokin aku ya kan. Ku tenangkan diriku lagi.
Udah merasa tenang lagi aku, itu kaki aku masih gemetar. Aturannya aku mau datang ke mau ku datangi si Ida nih, mau ku jumpai si Ida, ku kasih tunjuk, Ida ini ada hantu, ada kuntilanak yang nengokin aku. Dia menyamar jadi kau di cermin. Mau ku gituin kan. Cuman aku masih tenang, ku tenangkan dulu kaki aku, ku diamkan dulu kaki aku. Udah tenang, udah santai aku, baru ku datangi si Ida. Dengan keberanian yang penuh, ku datangilah si Ida. Ida, aku bilang, apa bang katanya. Kau tengok dulu ini dah. Tadi ada ku foto dah. Kau tengok dulu nih hasil foto aku bilang. Ditengok si Ida. Bang, kuntilanak nih bang. Di mana bang foto nih? Kata dia. Itulah cermin ini. Pintu masuk kita ini. Dari arah kursiku itu, aku foto tadi. Rupanya bukan kau, tapi hantu itu Ida. Aku bilang gitulah kan sama si Ida. Ida nih udah mulai nih. Datang si Rizka, datang si Ojan. Mana, coba tengok aku katanya. Ku kasih tunjuk lah kan. Ini weh, tengok lah, aku bilang. Ditengok mereka lah. Ya anjir, iya ini hantu ini, kata dia. Panik sih semua weh. Semua takutan gitu. Semua takut, semua panik weh. Dan keadaan situ udah mulai nggak kondusif ya kan. Akhirnya, udahlah cabut lah weh kita weh. Udah nggak enak nih orang nih cara mainnya, aku bilang. Udah gak kasar nih mereka cara mainnya sama kita, aku bilang. Cabutlah kami. Si Ida matikan laptop, aku matikan laptop, si apa juga, semualah. Pokoknya. Gak ada yang melanjutkan kerjaan, semua pulang dan udah kami bilang, udahlah besok kita lanjut. Mungkin disuruh kita pulang, suruh kita istirahat nih, suruh tidur kita nih, aku bilang. Akhirnya kami pulang. Pulangnya ke kamar kami. Aku sama si Ojan ini ke lantai 3 dan si Rizka sama si Ida itu di lantai 1. Dah, kami matikan AC, kami matikan lampu. Selesai, matikan, pulang. Gila mereka. Ya itulah weh cerita pertamanya. Menurut aku ya mereka itu kasar lah mainnya sama aku. Makanya aku bilang yang pokoknya mereka itu menurut aku kasar lah weh. Karena mereka udah berani nunjukin diri ke arah aku gitu. Padahal kami di situ nggak ada yang kasar, nggak ada istilahnya yang buat senonoh kan. Semua kerjanya weh sebenarnya lagi fokus sama kerjaan masing-masing. Tapi mereka masih sempat-sempatnya ngasih lihat dirinya ke kita. Itu gila mereka. Ya kan? Ya udahlah. Mau gimana lagi? Mungkin kami ada yang berbuat salah, makanya mereka mau mengingatkan. Mungkin aja juga mereka mau nyuruh kami pulang untuk istirahat, ya kan? Karena dia tahu kalau keadaan fisik kami udah lelah, ya kan? Oke, weh, itu dia part 1 cerita horor aku yang ada di kantor lamaku dulu. Ya, semoga kalian juga kalau lihat hantu nggak usah panik, nggak usah terlalu gimana-gimana. Coba santai dulu, coba tenangkan diri dulu, baca doa. Kalau misalnya nggak mempan, baru lari kalian. Kalau nggak mempan, baru lari lah kalian ya kan, weh. Tapi kalau bisa tenang dulu, santai dulu, sebat kalau bisa ya kan. Ya, nanti kita lanjut di part 2 dan di part 3-nya ya, weh. Nanti itu bakalan lebih epic lagi, lebih seru-seru lagi, lebih ngeri-ngeri lagi ceritanya. Kayak gitu, weh. Oke, weh, cukup sekian video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua teman-teman kalian. Dan jangan lupa tonton ya, weh, part 2 dan di part 3-nya. Karena itu bakalan lebih seru dan lebih ngeri lagi cerita horornya. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.